Enak. Tapi jangan lupa dong komentar ternyinyirnya terus di tag Tag ke ke Instagramnya Instagram. P3 Trans TV dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 0501. Betul, karena akan ada hadiah voucher. Makanya komen ya, tapi tetap sopan. Oh berarti kalau komentar yang paling nyinyir dapat hadiah dari Iya Nikita dong. gitu. Iya. Tapi kalau apa Sunan mau kasih hadiah juga buat para penonton di rumah boleh juga Oh boleh, sih. oh boleh tuh Om. Jangan minta sama Abang Billy hadiahnya. Jangan. Gua aja di pagi-pagi pasti happy, honor gua cuma nasi kotak. Ya udah kalau gitu langsung aja kita tanya. Tapi kita lihat dulu highlight yang berikut ini. Nih ada postingan Instagram. Betul lewat telepon, katanya nggak gentle, kenapa lewat telepon? Jelaskan. Saya kurang tahu. Coba Menalaknya tanya lewat anaknya. telepon iya. Menalak lewat teleponnya iya. Iya, betul. Karena jauh dan memang karena terikat dengan studi di sana, betul? Jadi begini, Taki itu tidak bisa pulang ke Indonesia. Itu sudah diklarifikasi sama Taki ya. Waktu itu di acara di salah satu stasiun TV Ya. swasta gitu ya. Jangan disebutin juga. Ya. Nanti iklan lagi terus. Alasannya adalah di sana itu di Al Azhar ya, itu peraturannya sangat ketat. Betul, saya tahu. Bahwasannya 3 kali aja absen di kampus itu akan di DO. Jadi gini Pak Mas Ivan, bahwa sekarang ini kan kondisi klien saya kan di Mesir. Jadi nggak mungkin kalau misalnya seandainya, mungkin kalau di Jakarta saya minta supaya bicara dengan baik-baik dengan Pak Sunan, orang tuanya Salma. Tapi karena ini kondisi di sana, tentunya kan tidak bisa ya komunikasi kan harus via telepon. Nah telepon itu kan juga langsung disampaikan kepada Salma karena sudah berbicara dengan guru-gurunya di sana di Mesir. Jadi dia sudah istiqoroh. Jadi itu nggak ada masalah bagi saya. Oke. Jadi gini ya sebenarnya sebelum terjadinya pernikahan itu kan harusnya Pak Sunan dan Salma sudah tahu konsekuensinya bahwa setelah menikah akan ditinggal ke Mesir ya kan. Iya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal kan sudah tahu kalau si Taki kan sekolah di sana dan susah mendapatkan izin gitu. Ya yang pasti gini ya, saya tahu bahwa Taki anak mantu saya itu sekolah di Mesir. Ya, cuman pertanyaan saya, oke kalau alasannya tidak bisa datang, tapi bisa dong DM saya, WhatsApp saya. Ayah, Taki sudah tidak bisa bersama lagi nih sepertinya sama Salma, ya kan? Oke. Maka mohon izin ayah dengan hormat mungkin ya, tidak mengurangi rasa hormat, Taki menunjuk pengacara ya. Gitu misalnya, itu kan bisa dilakukan. Tapi Itu tidak dilakukan. tidak dilakukan. Sampai detik ini yang namanya Taki Malik, anak mantu saya, nggak pernah menghubungi saya. Tapi Saya bisa mungkin, buktikan, saya bisa buktikan semua dari WhatsApp, dari DM. Bahkan saya DM tanggal 24 Desember kemarin sampai detik ini dia sudah baca, dia Nggak tidak dibalas. balas. Tapi mungkin Takinya takut kali Om sama Om Sunan. Bukan takut, atau mungkin seperti kayak papanya Taki bilang kan, di sana sekolahnya ketat. Mungkin saja sekolahnya itu 1 kali 24 jam kali, sehingga nggak bisa menghubungi saya. Oke. Atau mungkin Taki pun mungkin lagi merangkai kata-kata untuk membalas semua pertanyaan dari mungkin ya. Iya, bisa Karena kan jadi. juga Thinkingnya begitu. iya biar gimana pun kan ini pasangan muda ya yang harusnya masih sekolah gitu tapi Iya. kan memutuskan untuk menikah muda Betul. gitu. Oh. Yang mau menikah muda siapa? Anak-anak. Anak-anak. Iya juga sih ya. Kita orang tua kan namanya ada nawaitu yang baik ya kita dukung gitu aja sih. Betul. Tuh. Tapi dari yang Bang Billy lihat tadi kan ada cuplikan salah satu pengacara dari Taki terus sama orang tua Taki. Nah dari pengacaranya Salma sendiri, mohon maaf Om Nahak, komentarnya seperti apa sih ngelihat cuplikan tadi? Jadi begini ya, yang pertama-tama perlu kami klarifikasi bahwa seorang Sunan Kalijaga adalah Ketua Umum Himpunan Advokat Muda Indonesia yang terbentuk 30 provinsi sekarang sudah berdiri, sehingga kalau ada informasi bahwa ada 526 pengacara di belakang Sunan Kalijaga itu benar. Tetapi yang perlu diklarifikasi ini bukan pengacara untuk perceraian. Ya, untuk pengacara untuk perceraian, gugat cerainya Salma itu hanya 1 orang. Jadi rekan-rekan saya ya di pihak Taki yang menyatakan bahwa di pengadilan agama itu kan hanya 5 kursi. Benar. Masa orang cerai bawa pengacara sampai 526 orang? Itu tidak mungkin itu loh. Dan ini adalah solidaritas karena beliau ketua umum, seluruh pengacara Himpunan Advokat Indonesia, seluruh Indonesia bersatu untuk memberikan
bantuan support kepada Sunan Kalijaga. Semua lawyer yang ada di Indonesia. Iya, hampir seluruh Indonesia dan ini bertambah terus. Karena benar-benar ya mau saya sampaikan, yang awalnya ini kan kasus perceraian. Ya. Dan ini akhirnya meluas kemana-mana. Sekarang sudah saling lapor nih. Pak Sunan juga sudah melaporkan. Kenapa? Awalnya memang pihak dari pengacara Taki gembor-gembor di media. Bahkan melaporkan seorang Sunan Kalijaga. Dia tidak sadar bahwa dia itu adalah keluarga besar Himpunan Advokat Indonesia. Oh, berarti Om Sunan Kalijaga ini melaporkan ke polisi atas dugaan apa? Om? Ke Jadi pengacaranya Taki. Ya, jadi salah satu pengacaranya Taki memang ya perlu kita sampaikan mengupload atau mengedit videonya Sunan Kalijaga ya ke publik Om tahu tanpa dari mana seizin kalau itu daripada yang Sunan mengupload Kalijaga. dan mengedit itu tahu dari mana? Ya kan sudah ada di IG pribadinya kan ada. Tapi kan Om sebetulnya semua ini bisa tercium sama wartawan dan bisa dikonsumsi halayak ramai kan karena dari Salma duluan yang suka curhat di sosial media. Jadi begini ya yang perlu saya klarifikasi. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum pidana. Karena Sunan Kalijaga merasa sebagai korban pencemaran nama baik. Oleh karena itu ya silakan sebagai warga negara yang baik, ya rekan Ilal yang sudah dilaporkan ya beretikat baik. Karena Sunan Kalijaga pun sudah dilaporkan. Dan kami pengacara Himpunan Advokat Indonesia itu bersatu. Ketika kami disentuh, ketua umum kami disentuh, kami pasti siap untuk meng-backup. Jadi ini main lapor-laporan ya? Sebenarnya bukan main lapor-laporan ya. Jadi perlu kami klarifikasi bahwa ini karena kasus hukum sudah melaporkan seseorang berarti harus dipertanggungjawabkan termasuk pembuktiannya. Jadi jangan kita gembor-gembor di media tapi karena sudah dilaporkan secara resmi ke Krimsus Polda Metro Jaya, ya mari kita sama-sama melihat apakah kasus ini yang dilaporkan seorang Sunan Kalijaga itu memenuhi unsur untuk kasus ini ditingkatkan atau tidak. Karena kan prosesnya kan ini panjang ini. Kayak seperti kemarin, setelah melapor pasti akan di BAP. Pasti ada pemeriksaan saksi, ada bukti-bukti surat yang harus disampaikan, dokumen yang lain. Oleh karena itu saya mau himbau atau sampaikan karena Ilal pernah di media menyampaikan bahwa dia sudah tidak dihami lagi di Himpunan Advokat Indonesia. Pertanyaan saya, kita orang hukum, kalau Anda merasa tidak di Himpunan Advokat Indonesia, mana surat pengunduran dirinya? Atau apakah Anda dipecat? Kan ini harus jelas. Karena memang sampai saat ini statusnya masih di Himpunan Advokat Muda Indonesia. Ini Om, ini kan udah besar banget kemana-mana ya. Tiba-tiba anaknya Taki dan Salma mau balik lagi gimana tuh? Udah besar begini masalahnya kan Bang Billy kan. Tiba-tiba Taki atau Salma satu sama lain masih rasa tiba-tiba cintanya. mau balik lagi tapi orang tua sama orang tua, lawyer sama lawyer sudah berantem begitu tuh bagaimana tuh? Alhamdulillah dan insya Allah saya tidak merestuinya lagi. Oh. Kenapa Om? Kalau bahasa Inggrisnya why? Tapi iya Om, siapa tahu kan nanti tiba-tiba hati anak Om dan Taki berubah dan mereka bersatu lagi kalau misalkan itu terjadi. Setiap masalah kan pasti ada hikmahnya Om. Betul, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bisa jadi mereka jadikan Tapi kalau pelajaran. begitu kita lihat video aja dulu deh. Yuk. Ya ini dia, check it out. Udah ya udah Kasih satu. kurang lancar berarti Pak. Kayaknya begitu ya. Oke, jangan kan komunikasi via WA. Ke rumah aja belum pernah Pak Sunan. Oh. Jangankan Katanya komunikasi lewat WA. Bapak Sunan ini tidak pernah ketemu sama bapaknya apalagi ke rumah. Iya. Cuma lewat WA. Enggak, Ini. pernah ketemu tapi tidak pernah singgah ke rumah gitu. Kalau kita kan orang hukum ya mungkin beda sama pengacara yang mengaku-ngaku. Oh, jadi itu pengacara abal-abal ya? Mana Kita ada sih orang Kak Niki hukum pengacara itu. abal-abal. Emang ada pengacara Tadi kan abal-abal, katanya Mami nggak pengacara ngomong. ngaku-ngaku ya abal-abal dong. Gak ada pengacara yang ngaku-ngaku ya, kalau pengacara, Emang ada? Ababil kan semua labil. Jadi ini kayaknya pengacara Oh labil. mau diserang. Tapi enggak maksudnya ababil aja Iya. ada ababil Jangan gitu. ribut-ribut. Iya lanjut Om, lanjut Om. Ntar gue laporin ya. Gue ambil Nah, pengacara udah nih. Om aja Om. Cukup tapi lapor jujur, laporannya. ini Bang Billy dari hati ngomong. Kenapa Bang? Miris banget. Cuma gara-gara curhat di media sosial satu Iya. sama lain, terus akhirnya saling melaporkan. Iya. Makanya jangan curhat di sosial media, Di mana curhat dong? Mama Dede, Mama Iya. Dede. Oh iya. Mama Dede. Iya. Jangan di Mama jadi Dede dapat dong. hidayah. Kan ada Jamal. Jamal. Udah, Alhamdulillah. Gimana Om menanggapi video yang barusan? Jadi perlu saya klarifikasi, kenapa saya bilang kalau saya orang hukum itu selalu berbicara punya bukti, ya. Berdasarkan Pihak fakta. berdasarkan fakta pihak sana melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa saya memutus silaturahmi.
Insya Allah sampai detik ini di handphone saya masih berkomunikasi dengan bapaknya Taki. Oh, iya? Masih. Bapaknya Taki. Bahkan kemarin saya janjian ketemu mau makan siang tapi berhubung bapaknya sakit jadi ditunda. Oke. Jadi itu tidak benar kalau dikatakan bahwa saya memutus silaturahmi. Oke. Bahwa saya tidak begini, itu tidak benar. Nah, silakan pertanyaan buktikan saya, Om. kalau saya punya bukti gitu Nah aja. kalau misalkan Om sendiri sama orang tuanya Taki Malik nih silaturahminya baik. Iya. Tapi kenapa kalau misalkan yang tadi pertanyaan Mami. Iya. Kalau misalkan satu sama lain Taki atau Salmanya masih punya rasa cinta mau balikan tapi Om nggak nerima. Gak Kenapa? dikasih, tidak Kenapa, diredoi. Itu gini, Taki merasa punya prinsip. Saya juga dalam hidup punya prinsip. Oke. Ya. Tapi kan ini masalah hati anak-anak Pak Sunan. Ya saya sih nggak melarang, silakan saja. Tapi masalah restu ya saya nggak kasih. Oh oke. Itu aja. Lo sekarang bagaimana sih? Saya sudah menyiapkan segalanya loh ya. Saya Ya. sudah menyiapkan segalanya. Nih ya karena kursi curhat ya, saya curhat sedikit. Iya curhat aja Oke, deh. curhat Cus. aja. Saya Jangan ada menyiap- yang ditutup-tutupin, jangan. Saya menyiapkan pernikahan mereka. Oke. Ya. Iya. Saya menyiapkan rumah di Bukit Sentul ya. Saya menyiapkan mobil untuk mereka bisa gunakan. Kalau memang mereka belum bisa beli rumah, belum bisa beli. Jadi Om yang Saya memfasilitasi. siapkan. Tapi jauh di Gitu Bukit loh. Sentul, Berarti- Kemang Village. Ya kan Oh, ada gitu, mobil Bapak. Kak, bisa pakai mobil. Om berarti Taki sama Salma Taki itu difasilitasin sama Om. Oh Kalau pasti kayak Bang gitu- Billy mau nih. Kalau kayak gitu Salma sama gua aja. Ya Salmanya agak mau Bang Billy. Modal badan aja. Kagak mau Salmanya sama Bang Billy. Bentar. Gua dibilang penonton matre. Kapan lagi gratis? Ini ada curhatan dari WhatsApp. Ini dia kita lihat dulu ya curhatan Curhat siapa siapa? nih. Sudah Pak Sunan di muka Kalijaga. rumah. Sudah di muka rumah Bapak. Gimana Pak Sunan? Apa sudah sampai di Bandung? Gimana kabarnya Alma Pak? Assalamualaikum Pak, saya rasa kita tidak perlu bertemu lagi. Lakukan saja yang menurut Taki baik. Suruh Taki pulang Jakarta mengurus ini semua. Mulai sekarang hubungi saya saja, tidak usah hubungi istri saya lagi. Toh Bapak sekeluarga tidak berempati sama sekali melihat istri saya sakit dan menangis. Bapak berhasil membimbing Taki menjadi anak yang soleh dan hafiz Quran. Namun belum berhasil mendidik Taki dalam menerapkan ilmunya terhadap sesama istrinya. Terima kasih. Itu kan jelas ya. Bahwa Ya. saya tidak menutup silaturahmi. Iya. Ya. Saya cuma bilang, Bapak biasanya nih kan Pak Malik itu komunikasi sama istri sama saya. Oke. Cuma karena istri saya sudah tidak mungkin lagi berkomunikasi Oke. karena kecewa dan nangis. Aha. Komunikasi sama saya aja. Jadi Berarti- bukan menutup silaturahmi loh. Berarti Baca atas yang itu, jelas. Tapi kan di situ ada, kita tidak usah bertemu lagi. Maksudnya hari itu. Oh Hari itu. Lah sekarang Tapi kan kata-katanya kita tidak usah bertemu lagi. Bukannya hari ini kita tidak usah ketemu lagi. Enggak pas sekarang hari itunya buktinya kali aja deh, mana Pak. handphone gua? Handphone jadul. Mungkin lupa kali. Handphone Nulis jadul. laginya Kak ketinggalan. Kita masih komunikasi kok. Gitu. Coba. Coba. Jangan lihat-lihat chat yang lain ya. Terus siapa tahu ada yang lagi heboh chat sama dia. Yang mana? Yang mana? Coba deh aku yang cek dong. Oh passwordnya udah tahu. Baik. Kepo banget kan nih. Siapa tahu kan dia pengacara kan nolongin semua orang. Gimana sih? Nih bukti chatnya nih. Tuh bisa dilihat ya. Jadi saya tetap Coba, tetap Om, kasih berkomunikasi. Sini dong Penonton aku yang pagi-pagi pegang pasti happy, dong. Om. Bapak. Coba Om, kasih lihat Om buktinya Om. Sini dong. Sesuai enggak apa yang tadi di LED coba. Coba. Assalamualaikum. Coba dong Bang Billy. Ini Bang tanggal Billy. 23 nih. Enggak, hoax sini lihat dulu. Coba Om. Tuh, takut dia. Coba lihat. Pengacara aja takut bisa sama lihat Nikita ke bawah. Mirzani loh. Sorry. Udah duduk aja, tenang aja Pak Sunan. Hah? Kasih lihat Bang Gak Billy. nyangka. Apaan Bang? Siapa sih? Itu yang lagi hot-hotnya ya? Gak nyangka Om. Siapa? Om ternyata Oh jadi dia lawyernya Jennifer Dunn. nyimpen foto Nikita Mirzani. Bang Billy Enggak, kasih lihat ke enggak. kamera. Kasih lihat. Ini dia sebenarnya yang mana Om? Maaf Om. Ini bener. Ini Bacain contoh, kali, Bang contoh Billy. saya masih Om, berkomunikasi izin bacain dengan boleh? baik. Boleh silakan. Bacain Bang. Itu contohnya masih Mana? berkomunikasi. Tulisannya mana? Kebalik. Oh iya. Dia sengaja ngelucu biar dipakai terus di sini. Basi. Oke. Assalamualaikum.
Pak kita jadi ketemu nggak hari ini? Ini kata Om. Oh kemarin? Oh itu baru, itu chat terbaru. Enggak maksudnya dari Om ini? Iya dari saya. Dari, bapaknya Taki. dari Om ya? Tuh yesterday Assalamualaikum kan? Pak kita jadi ketemu nggak hari ini? Pak saya telepon kok nggak diangkat? Kan saya tunggu kabar dari tadi. Bapak kemarin telepon katanya hari ini kita mau jumpa. Dibales nih sama bapaknya Taki. Oke. Apa balasannya? Mohon maaf Pak, saya hari ini kurang enak badan. Berobat dong Pak. Ya masa berobat bilang-bilang mau Bener pilih. kalau nggak enak badan Bang berobat. Billy jangan gitu, lu disembur jadi Bukan. kodok lu. Kalau nggak enak Jangan badan gitu. emang berobat. Iya tapi baca aja jangan ditambah-tambahin Ini Bang. aja baru bisa ke masjid katanya gitu. Alhamdulillah. Dibales lagi Sholatnya sama Om di Sunan nih. masjid. Apa? Oke Pak, nanti kalau insya Allah sudah pulih kembali, kabari saya. Terima kasih. Dibales lagi. Itu Apa yang sekarang, balasannya? itu yang sekarang yang kemarin-kemarin mungkin berantem kali isinya di WhatsApp itu. Iya tapi Terima kan kasih nggak Pak, apa-apa. nanti saya kabari Ya, lagi. lu biar nggak Nih berlalu. buktinya nih. Bisa aja loh, ngasih taunya yang baik-baik jangan mau kasih tahu yang belakang-belakang. Tapi kan masa Pasti lalu deh. biarin berlalu, sekarang udah baik nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih, hubungannya Wika? baik. Apaan sih, Ih, jangan apa ngomongin sih? masa lalu. Jangan Ngomongin lihat masa ke lalu biar belakang, nggak masa jangan lalu. lihat ke belakang. Betul. Memang udah baik ini Mami. Iya ini udah lagi baik-baiknya. Enggak tahu 1 minggu 2 minggu yang lalu Ya udah. pasti main berantem-beranteman Udah, di jangan WhatsApp deh. ngomongin berantem mulu, lihat video aja yuk. Nih ada pembahasan apa lagi nih? Cring. Mana? Cering-cering, lu ganti-ganti cekidot, gak ada Oh cering-cering. cekidot, cekidot. Tuh cekidot yang gak mau. Ceki-ceki. Mana nih video tentang Oh, pembahasan mana? lain? Nah, oh ini bukan video, lu Allah mah. Akbar ini banyak banget ya. Lu baca biar Ya biar Allah. biar dibilang kerja. Iya, iya, nih. Gini ya, jadi awal saya bertengkar dengan Taki itu, oh ini yang karena Swiss di, apa Tuh kan, sih? nggak jelas. Karena di Swiss, di gunung es, saya tidak tahu medannya seperti apa, dingin. Dan namanya gunung pasti terjal. Saya memakai celana, lalu Taki tegur saya, dia bilang tidak sesuai prinsip dia. Lalu saya bilang dengan sepengetahuan saya yang sederhana mengenai Islam. Ya pokoknya ini, jadi karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk memakai baju syari, jadi pakai celana Apakah gitu. penyebabnya itu Iya, tapi kamu sebetulnya mengambil nggak apa-apa keputusan nih videonya karena nih, celana videonya. legging di Paris itu Iya. salah satunya gitu. Bagian, Bukan Oh jadi satu-satunya. bukan Salah satu-satunya. satunya. Salah satunya. Sementara bagian kan- kecil gitu ya. Sementara pernah wasiatkan, dipesankan Iya. untuk menjaga salah satu pakaiannya Pakaian. itu. Iya. Jadi kan begini, kalau Oke. ya, waktu sebelum menikah kan sudah ada perjanjian. Ya. Ditanyakan oleh Taki apakah pemakaian syar'i atau tidak. Kan Salman jawab itu siap memakai baju syar'i. Ini pengacaranya ngomong dulu. Tuh kan Tapi, gak boleh gitu Pak sama-sama Sunan. pengacara. Tuh Pak Sunan pasti ada rasa bagaimana gitu ya. Ditemuin aja mau gak? Diketemuin. Di, Eksklusif boleh lah di sini doang. Emang dateng Mam? Hah? Emang dateng? Datang dong di sini mah apa juga Wah, bisa cocok. terjadi lo tau gak? Nah, gini. Kalau Gak ditemuin om. memang mau nemuin saya, Aha. ya, saya nanti akan tantang dia untuk buka baju. Hah? Ya. Kan masuk angin Ah Om. serius, Masuk Jangan dong. angin. saya tantang dia buka baju aja pokoknya. Ya, Berarti om juga buka? iya kan kita sama-sama buka baju. Oh. Saya tantang dia untuk buka baju, ya. Kita sama-sama ke air mancur depan, ya. Kita lomba Ngapain, renang. Om? Siapa yang Berenang. menang? Air mancur itu mah cetek. Ikan betok juga bisa. Apaan sih? Pasti dia kalau dibuka ada nama seseorang. Nama siapa sih? Ada nama seseorang. Siapa? Pas dibuka bacanya gede Nikita Mirjani. Ya. Ini ada video lagi nih. Oke. Video. Oke ini ada video terakhir ya. Iya, Satu video nih, lagi check nih. it out. Check it out. Apa yang membuat Abu yakin dengan pilihan Taki Malik terhadap Alma? Jadi begini, saya waktu itu bertanya sama Taki, apakah kamu sudah yakin dengan pilihan kamu? Taki waktu itu insya Allah gitu ya, bilang sama saya mengatakan lebih baik kamu istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah gitu ya tentang pilihan kamu. Dan Taki pernah cerita pada saat itu ke saya bahwanya Salma beberapa kali melaksanakan sholat tahajud. Nah, waktu sholat tahajud itu Salma, ini cerita Salma ya sama Taki, bahwa Salma bermimpi. Dalam mimpinya itu kayaknya Taki didekatin sama Salma gitu.
Di kata Salmanya. Ya kata Salma. Semakin yakinlah saat itu. Semakin yakinlah mereka berdua ini antara Taki sama Salma bahwasanya mereka berjodoh. Gitu. Oke, akhirnya pernikahan terjadi. Ya. Tanggal 16 September 2017. Pengacaranya nggak ngomong lagi pengacaranya. Enggak dong, enggak usah bahas pengacara. Nanti bahas pengacara salah lagi. Berarti atas kejadian kayak gini mamanya Salma tuh sedih banget ya Om ya? Ya antara sedih-sedih tapi happy. Kok Maksudnya? happy-happynya Karena kenapa? ini anak-anak keberapa Kok sih? happy? Ini kan emang bapaknya aja begini bagaimana sih? Sedih-sedih happy, orang lagi anaknya cerai sedih-sedih happy. Loh ini kan lagi acara happy-happy Iya, iya pagi-pagi. juga sih. Ya bener lah Mami, omongannya bener lah. Benar, Walaupun cerai yang penting happy ya. Gak pernah salah, selalu benar. Lah lo aja 2 kali cerai happy terus. Udah deh. Oke deh, kalau kayak gitu nanti kita akan balik lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Pasti Happy. Tuh.